Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita udah masuk ke pertemuan keempat. Teman saya juga di pertemuan keempat ini sebelumnya saya mohon maaf saya belum bisa membuat video conference ya secara langsung karena pada saat sekarang ini saya sedang berada di luar kota dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkuliahan secara langsung. Karena saya lagi ada pengabdian di Batu Sangkar dan di sini saya kesulitan dengan sinyal. Oleh karena itu saya upload saja video pembelajaran kita pada materi hari ini. Di materi kali ini kita akan belajar terkait tentang pendapatan, jenis-jenis pendapatan dan sebagainya yang ada pada pemerintahan. Di sini ada akuntansi pendapatan. Sebelumnya kan kita belajar tentang apa itu akuntansi pemerintahan dan bagaimana akuntansi pemerintahan, konsepnya, siklusnya. Kalau secara umum untuk siklus di akuntansi pemerintahan ini sama dengan siklus yang lain. Sama pencatatan jurnal mulai dari transaksi, bukti-bukti transaksi kita catat jurnalnya. Setelah kita catat jurnal, kita posting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar, lanjut ke pengerjaan kertas kerja dan lain-lain. Itu akan prosedurnya itu akan sama. Yang membedakan di akuntansi pemerintahan ini adalah kita menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Sementara kalau di akuntansi biasa yang konvensional, kalian akan menggunakan akuntansi berbasis PSAK. Sementara kalau di akuntansi pemerintahan, kita akan menggunakan akuntansi dengan basis PSAP atau PP 71 yang standar yang biasa akan kita gunakan di akuntansi pemerintahan ini. Dan untuk jenis laporan keuangannya, komponen yang ada pada laporan keuangan di akuntansi pemerintahan ini juga berbeda dengan komponen yang ada di akuntansi keuangan pada konvensional. Konvensional, ingat ya, kalau konvensional kita basis standar kita adalah PSAK yang biasa kalian gunakan kalau kalian kuliah di akuntansi keuangan lanjutan. Nah, itu kan kalian gunakan basisnya terhadap PSAK. Sementara kalau di akuntansi pemerintahan ini kita menggunakan basisnya itu adalah PSAP yaitu PP 71. Di PP 71 ini ada 7 komponen laporan keuangan. Nah, komponen ini akan berbeda. Nah, itu kan juga sudah ada di materi sebelumnya. Silakan kalian pelajari materinya karena saya di sini tidak akan saya jelaskan. Sekarang kita mulai masuk ke transaksi di akuntansi pemerintahan. Transaksinya kita mulai dulu dari transaksi pendapatan. Nah, saya masuk langsung ke definisinya. Pada akuntansi pemerintahan berdasarkan PP 71. Nah, ingat ya, kita nanti akan berfokus semuanya segala sesuatu yang kita gunakan di akuntansi pemerintahan ini adalah standarnya atau basis standarnya itu adalah peraturan pemerintah PP 71 atau PSAP. Pendapatan. Yang pertama kita mulai dari pendapatan. Definisi dari pendapatan. Ada pendapatan yang LO, ada pendapatan yang LRA. Nah, ini juga harus dipahami terlebih dahulu. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Itu adalah pendapatan dari sisi sudut pandang dari LO. Sementara LRA, laporan realisasi anggaran. Kalau LO ini adalah laporan operasional. Kalau dari sisi LRA, pendapatan disebut dengan semua penerimaan rekening kas umum negara, kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah. Tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Nah, beda ya. Kalau di LO itu adalah penambahan ekuitas. Sementara kalau di LRA, kata kuncinya adalah penerimaan ke rekening kas umum daerah, rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih. Sementara kalau LO dia sifatnya menambah ekuitas itu sama dengan modal. Sementara kalau LRA yang menambah saldo rekening kas umum negara atau daerah dan juga menambah saldo anggaran lebih.
Itu adalah definisi antara LO dan LA. Definisi pendapatan. Nah, masuk ke klasifikasinya. Pendapatan diklasifikasikan sebagai sumber daya. Secara garis besar ada 3 kelompok, ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dana penimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. PAD. PAD ini, kalau PAD ini menyesuaikan berdasarkan setiap daerah. Daerah Padang, Bukit Tinggi, 50 kota, lalu tanah datar. Nah, itu pendapatan asli daerahnya itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada di daerah tersebut. Apa sih yang pendapatan asli daerah? Daerah tersebut misalkan seperti Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu kan ada kebun binatang, ada tempat kota wisata. Nah, itu pendapatan asli daerah mereka banyak bersumber dari wisata. Sementara kalau Padang itu kan Padang sangat jarang tempat wisata, berarti Padang bisa PAD di Padang itu apa saja. Nanti bisa dicek di laporan keuangan pemerintahan Kota Padang, bisa dicek di daerah di Bukit Tinggi, bisa dicek di Tanah Datar juga bisa dicek. Nah, itu pendapatan asli daerah mereka pasti akan berbeda setiap daerah. Nih, pendapatan asli daerah ini ada pendapatan asli daerah yang masuk ke dalam komponen pendapatan asli daerah, ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, lain-lain. Sementara ini adalah pendapatan dana penimbangan untuk transfer dan ini dana lain-lain yang sah. Nah, ini nanti bisa kalian baca saja, tidak perlu saya tidak akan menjelaskan ini. Lalu pengakuan pendapatan. Nah, ini yang penting. Pengakuan pendapatan berdasarkan PP 71 ya. PP 71 pengakuan ini dibahas pada PSHP PSHP 12. Nanti PSHP-nya ada banyak. Kalau di PSHP 12 khusus dia akan membahas tentang pendapatan. Mulai dari pengakuan, pencatatan, penghapusan segala macam ini semua dicatat dibahas di PSHP 12. Berdasarkan PSHP tersebut pendapatan yang LO. Ingat kalau LO itu berarti dia ada tambahan pada ekuitas. Pendapatan LO diakui pada saat timbul hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal dengan ARM atau pendapatan yang direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang sudah diterima pembayaran secara tunai. Sementara kalau pendapatan LRA, ingat ya kalau LO dia menambah ekuitas, sementara kalau LRA pendapatan ketika masuk ke dalam kas umum negara maupun daerah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga ketika LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah, rekening kas umum negara, atau diterima oleh SKPD atau diterima pada entitas di luar pemerintah. Nah, itu adalah diakui LRA. Kapan kita akui LRA? Jadi sangat gampang kalau LO diakuinya ketika dia telah diterima, sementara LRA ketika masuk ke rekening kas umum baik itu daerah, negara, SKPD atau PPKD. Nah, pengakuan yang kedua, dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif. Penetapan terlebih dahulu, perhitungan sendiri oleh wajib pajak, pembayaran yang dilakukan di muka, perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment, dan pembayaran yang diterima di muka, yang pengakuan pendapatan yang perlu tidak ada penetapan terlebih dahulu. Nah, ini nanti silakan dibaca saja, karena kalau saya jelaskan waktunya akan kelamaan. Tadi pengakuan, sekarang kita masuk ke dalam pengukuran. Pengukuran pendapatan tadi kan dibagi ada LRA, ada LO. Kalau untuk yang LRA, ingat LRA catatnya di keuangan. Di ekuitas maksud saya. Diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto. Azas bruto yaitu adalah dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto. Jadi setelah semua dikompensasi dengan pengeluaran. Jadi kalau di LRA semuanya kita catat pada LRA untuk pendapatan. Sementara LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto juga dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah neto. Ini sama, berarti sama. Sementara LRA dan LO pendapatannya sama-sama dicatat menggunakan azas bruto. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, dan ini pencatatan
pendapatan hibah dengan menggunakan mata uang asing ini sama juga dengan di akuntansi pajak yang semester kemarin kan sudah kita pelajari juga. Setiap di Indonesia, setiap transaksi menggunakan kurs dan menggunakan mata uang asing, nah itu harus kita konversi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Jadi setiap transaksi, tidak hanya di akuntansi keuangan saja atau tidak hanya di akuntansi perpajakan saja, tapi di Indonesia setiap transaksi yang menggunakan transaksinya di sini yang saya maksudkan adalah di sini adalah transaksi pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintahan, itu pajak, akuntansi pemerintah. Nah, itu transaksinya penerima pendapatan menggunakan mata uang asing, dia harus dikonversi terlebih dahulu menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Lalu ada akuntansi pendapatan. Apa saja sih yang masuk kelompok di akuntansi pendapatan? Di pemerintahan ada dua komponen, ada SKPD, ada PPKD. Kemarin kan saya sudah berikan tugas bagi kalian yang mana SKPD, yang mana PPKD. Kalau di akuntansi pendapatan di SKPD berarti lingkup yang kecil. Itu ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, serta PAD yang sah, lain-lain. Sementara kalau di PPKD berarti yang pusatnya, yang besarnya, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD yang sah, pendapatan transfer, dan dana lain-lain. Nah, ini untuk jurnal pencatatan di SKPD. SKPD lingkup yang kecil. Berarti kalau misalkan kita di dunia pendidikan, SKPD itu adalah Dinas Pendidikan misal. Atau kalau kemarin juga saya contohkan, kalau misalkan dari rektorat kita anggap rektorat itu adalah PPKD-nya, berarti SKPD-nya itu adalah fakultas. Nah, sekarang kita posisikan kita berada di SKPD, misalkan di fakultas dulu aja deh biar gampang. Untuk pencatatan di SKPD penerbitan SK. Kita catat jurnalnya piutang apa, misalkan kita menerbitkan apa transaksinya, ada pendapatan titik-titik LO. Lalu ketika menerima pembayaran, nah untuk di pemerintahan ini penerimaan pembayaran, pengeluaran pembayaran, pencatatan pembayaran itu dicatat oleh 3 orang yang berbeda. 3 orang yang berbeda, yang menerima itu beda lagi orang yang mencatat. Yang membayar, yang mengeluarkan kas itu beda lagi orang mencatat. Beda lagi orangnya. Jadi tidak bisa disamakan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan kecurangan yang terjadi di pemerintahan. Karena pemerintahan ini kan kita udah tahu ya, di pemerintahan ini sangat sering terjadi kecurangan. Jadi untuk menghindari kecurangan, makanya pada untuk penerimaan hanya dicatat oleh kas yang bertanggung jawab di bendahara penerima. Jadi hanya di penerima pembayaran hanya boleh dicatat oleh bendahara penerimaan. Lalu ada piutang. Lalu kalau untuk transaksi ini di SKPD, jangan lupa kita selalu catat setiap transaksi di SKPD kita selalu catat 2. Kas di bendahara penerimaan, lalu perubahan sal juga. Perubahan sal, pendapatan LRA. Perubahan sal ini kan saldonya mengikuti akun mana yang dia dampingi. Lalu pada saat penyetoran kas oleh SKPD ke kas daerah. Kita berarti kan kita udah terima nih dana. SKPD sudah menerima dana, sudah dapat dana. Lalu ketika disetorkan ke pusat, berarti kita catatnya rekening PPKD, RK PPKD, kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan. Karena kita kan tadi udah kita terima, yang udah kita terima itu kita setorkan. Makanya yang kita catat itu adalah kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara kenapa? Lalu misalkan kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa tidak dari kas bendahara penerimaan? Katanya tadi kan dicatatnya orang yang mencatat menerima dan mengeluarkan itu beda, harus beda. Yang dimaksudkan beda itu adalah ketika kita mengeluarkan uang untuk melakukan pembelanjaan. Namun kalau ini kan kita terima uang untuk kita setorkan ke kas daerah kita. Makanya kita catat sebagai kas di bendahara penerimaan. Misalkan ini ada pendapatan langsung, RKPPKD, piutang, ini sama. Contoh, untuk pencatatan pajak. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului oleh self-assessment system. Pengakuan pendapatan ketika didahului dengan penetapan terlebih dahulu atau official assessment system. Tanggal 13 Januari, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT sebagai ketetapan PBB tahun 2005 sebesar 2.500.000. Kita catat jurnalnya, piutang PBB. Karena
pajak terhutang. Pajak terhutang artinya ada piutang 2.500.000, pendapatan PBB 2.500.000. Jangan lupa diberikan kodenya LO. Lalu saat diterima pembayaran, tanggal 13 Juli wajib pajak melakukan pembayaran atas PBB. Kas wajib pajak melakukan pembayaran. Berarti Pemda atau Dinas Pajak berarti di sini menerima pembayaran atas pajak dari wajib pajak. Berarti yang dicatat adalah kas bendahara penerimaan, piutang PBB dikredit, kas bendahara penerimaan didebit sebesar 2.500.000. Ini adalah jurnal LO, sementara jurnal LRA-nya perubahan sal, pendapatan PBB 2.500.000, 2.500.000. Pokoknya setiap transaksi harus didampingi. Terkait dengan pendapatan harus ada 2 transaksi, jurnal LO dan jurnal RLA. Lalu pada saat penyetoran ke dana kas daerah, karena tadi kan baru diterima oleh Dinas Keuangan saja atau Dinas Pajak, ketika disetorkan ke kas daerah, kita setorkan ke kas daerah baru tercatat kalau telah menerima dana. Kita catat jurnalnya RK PPKD, kreditnya adalah kas bendahara penerimaan sebesar yang dia terima. Lalu pencatatan jika wajib pajak langsung menyetorkan ke kas daerah. Misalkan tanpa perantara dia langsung pergi ke kas daerah untuk menyetorkan pajaknya. RK PPKD kita catat piutang PBB kreditnya. Lalu jurnal LRA-nya perubahan sal pendapatan PBB. Kalau tadi untuk official assessment, sekarang untuk self assessment system. Kalau self assessment system berarti kita yang mencatat menghitung sendiri. Tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel di bulan April dari Hotel Mekar sebesar 7.500.000. Kita lihat pencatatan jurnalnya. LO. Kas di bendahara penerimaan 7.500.000, pendapatan pajak hotel 7.500.000. Jurnal LRA-nya perubahan sal, pendapatan pajak hotel sebesar 7.500.000. Ketika disetorkan ke kas daerah, RK PPKD, kas bendahara penerimaan. Karena kita kan tadi kita terima, yang menerima itu adalah bendahara penerimaan. Lalu ketika disetorkan, berarti bendahara penerimaan harus menyetorkan dana yang telah dia terima tadi. Makanya RK PPKD, kas bendahara penerimaan. Lalu misalkan pencatatan pajak kurang bayar. Tanggal 10 Mei dilakukan pembayaran atas pajak hotel, ternyata ditemukan pajak kurang bayar. Artinya muncul lagi piutang bagi si dinas pajak hotel. Bagi si dinas pembendaharaan. Bagi si wajib pajak berarti itu kan merupakan utang bagi si wajib pajak. Namun bagi dinas merupakan piutang. Maka dicatat piutang pajak hotel sebesar 1.700.000, pendapatan pajak hotel 1.700.000. Kalau tadi kurang bayar, sekarang lebih bayar. Kalau lebih bayar berarti utang bagi si dinas kepada pajak hotel. Kita catat jurnalnya. Pendapatan pajak hotel 1.700.000, utang kelebihan pembayaran pajak 1.700.000. Lalu untuk selanjutnya pencatatan yang dilakukan di muka. Prosedur pencatatan pengakuan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak. Contoh, ilustrasi. 1 September 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame sebesar 36 juta. Kita lihat jurnalnya. Kas di bendahara penerimaan 36 juta, pendapatan diterima di muka 36 juta. Ini untuk jurnal LO. Jurnal LRA perubahan sal 36 juta, pendapatan reklame juga 36 juta. Ini untuk pendapatan diterima di muka. Untuk pajak ya. Lalu penyetoran pajak ke kas daerah. Tanggal 2 Desember menerima bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak reklame yang diterima ke kas daerah. Jadi dia setorkan yang dia terima sebelumnya ini. RK PPKD 36 juta, kas bendahara penerimaan 36 juta. Lalu penyesuaian pendapatan diterima di muka. Ketika kita lakukan penyesuaian, berarti per 31 Desember kita lakukan penyesuaian. Kita hitung
mulai dari 1 September sampai Desember itu ada 4 bulan. Berarti kita lakukan penyesuaian hanya 4 bulan saja. Tadi kan 36 juta. Nah, kita penyesuaian 4 bulan berarti 4 per 12 kali 36 juta dapat 12 juta. Ini untuk per 31 Desember. Lalu kalau pengakuan pendapatan yang dihitung sendiri, self assessment. Ilustrasinya bisa silakan dibaca sendiri. Ini ilustrasinya, masa bacanya 1 tahun. Kasih bendahara penerimaan 36 juta, pendapatan diterima di muka 36 juta. Ada perubahan sal dan pendapatan reklame 36 juta. Lalu menyetorkan pajak reklame yang diterima ke kas daerah atau ke kasda juga bisa. RK PPKD 36 juta, kas di bendahara penerimaan 36 juta. Lalu misalkan ditemukan kurang bayar sama dengan sal yang sebelumnya, pendapatan diterima di muka 12 juta, piutang reklame 1.200.000 karena tadi kan dia ada perhitungan pengakuan pendapatan, kita akui dulu 12 juta, lalu ini ada 1.200.000 untuk yang kurang bayar. Jadi piutang reklame 1.200.000, pendapatan pajak reklame 1.200.000. Lalu penyesuaian, di sini kita lakukan penyesuaian sama dengan penyesuaian sebelumnya, silakan dibaca saja. Nanti PPT-nya juga sudah saya share di e-learning. Lalu ini untuk yang official assessment, pengakuan pendapatan ketika didahului dengan official assessment. Dinas Pendapatan mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah atas pemakaian kekayaan daerah. Dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar 48. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah 48, penyewaan tanah 48. Tanggal 15 wajib retribusi melakukan pembayaran. Dia lakukan pembayaran di tanggal 15. Kas di bendahara penerimaan, piutang retribusi sebesar 48. Jadi tadi kan dia di awal muncul piutang. Nah, piutang ini dibayarkan pada tanggal 15, berarti kas penerimaan 48 juta, piutang menjadi kredit 48 juta. Di jurnal LRA-nya kita catat, karena kita catat tadi dia pendapatan, dia penyewaan tanah, berarti penyewaan tanah dan bangunan 48 juta, debitnya adalah perubahan sal. Lalu tanggal 16, bendahara menyetorkan dana tadi ke kas daerah, berarti setelah dibayarkan dana tersebut kepada bendahara, lalu bendahara menyetorkan ke kas daerah. RK PPKD di debit 48 juta, kas di bendahara penerima sebesar 48 juta. Lalu selanjutnya, pengakuan pendapatan yang tidak perlu penetapan terlebih dahulu adalah izin retribusi, izin trayek sebesar 5.600.000. Pencatatan wajib retribusi, kas bendahara penerimaan 5.600.000, pendapatan retribusi izin trayek 5.600.000. Jurnal LRA-nya pendapatan retribusi 5.600.000, perubahan sal 5.600.000. Lalu bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan retribusi ke kas daerah. Kita catat lagi jurnal ke transaksi kas daerah. RK PPKD 5.600.000, kas bendahara penerimaan 5.600.000. Nah, ini adalah jurnal standar di PPKD, hampir mirip dengan di SKPD. Nah, ini PPKD semua. Saya rasa kalau untuk PPKD tidak akan saya jelaskan karena untuk ini yang perlu diketahui hanya untuk SKPD dulu, yang PPKD tidak akan saya jelaskan karena PPKD itu materinya untuk yang anak D3 materinya hanya cukup di lingkup SKPD saja. Sebenarnya pencatatannya itu sama. Nah, ini adalah penyajian contoh laporan realisasi anggaran dan ini adalah istilah-istilah yang harus dipahami oleh saudara. Kalian harus paham istilah-istilah ini dalam pencatatan di akuntansi pemerintahan. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup WA. Dan jangan lupa akan ada tugas yang saya berikan melalui e-learning. Silakan dicek tugas yang mana yang harus dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.